Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi sintesis karbon aktif berbahan serabut siwalan atau Borasus fluvialifer L sebagai adsorben ion logam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aisyah Zahro, NIM 004, dan juga teman Saya Ivania Tunavia, NIM 22. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa sih diadakannya studi sintesis ini. Latar belakang pertama yakni pada tahun 2012, kebutuhan karbon aktif dalam negeri mencapai 35.942 ton per tahun. Data ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur pada tahun 2016. Kemudian, konsumsi karbon aktif dunia pada tahun 2007 mencapai 300.000 ton per tahun berdasarkan data dari buku Chan GKK 2005. Latar belakang selanjutnya, seperti yang telah kita ketahui bahwa pohon siwalan atau buah siwalan itu dapat dimanfaatkan sebagai makanan atau juga minuman yang dapat dikonsumsi. Contohnya legen ataupun minuman es legen ataupun pohon ataupun buahnya langsung yang dapat dikonsumsi, sehingga menimbulkan atau menghasilkan limbah berupa tempurung dan juga serabut siwalan, yang mana tempurung dan juga serabut siwalan ini belum maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, sehingga padahal tempurung dan juga serabut siwalan mengandung beberapa zat yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan karbon aktif. Khususnya pada serabut siwalan mengandung beberapa kandungan, yakni selulosa, pentosan, lignin, sari, abu, dan kelarutannya dalam air. Untuk selulosa sebesar 44,7%, pentosan 27,9%, lignin 12,7%, sari sebesar 2%, abu sebesar 0,79%, kelarutan dalam air sebesar 3,7%. Seperti tabel pada layar, di mana kandungan selulosa pada serabut siwalan ini sangat tinggi, yakni 44,7%, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai karbon aktif dan juga memenuhi dari syarat untuk menjadi bahan baku pembuatan karbon aktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses pembuatan karbon aktif dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada proses fisika dan proses kimia, di mana proses fisika dilakukan karbonisasi dan proses pengontrolan klasifikasi terhadap karbon dioksida, uap, dan lain-lain, sehingga menjadi karbon aktif. Nah, untuk proses kimia akan dilakukan karbonisasi, selanjutnya diaktifasi dengan seng klorida dan juga asam fosfat atau yang lainnya. Setelah itu disaring, kemudian dicuci, kemudian dehidrasi lagi untuk mendapatkan karbon aktif. Nah, baku mutu karbon aktif. Karbon aktif dilakukan standarisasi untuk memenuhi persyaratan kualitas dari SNI dan SII. Untuk kategorinya yaitu ada bagian yang hilang pada pemanasan, ada kadar air, ada kadar abu, kadar karbon terikat, dan daya serap terhadap iodin. Nah, itu yang dikarakterisasi supaya memenuhi persyaratan kualitas dari SNI atau SII. Nah, untuk persyaratannya sudah tertera pada tabel berikut ini. Untuk maksimal kadar air sebesar 15 untuk SNI dan kadar abu sebesar maksimal 2,5% untuk SII dan sebagainya. Rancangan anggaran biaya. Untuk rancangan anggaran biaya sudah diplotkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada material bahan yang dibutuhkan 3.300.000, peralatan 9.250.000, dan yang lainnya 950.000, sehingga total yaitu 13.500.000 rupiah. Nah, dari paparan yang telah kita jelaskan tadi, maka proposal kita layak untuk didanai. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.